Shalom teman-teman, selamat siang semua. Selamat Halo, siang, Shalom. Halo, halo. Ini kita mau berdiskusi mengenai tokoh Kristen yang menginspirasi kita. Ya mungkin pertama mulai dari aku ya. Kalau dari aku tuh ada Ibu Yohana Yesbise, yaitu merupakan mantan menteri, mantan menteri dari Papua. Itu mantan menteri pada kabinet Pak Joko Widodo pada tahun 2014 sampai 2019. Ya. Dia merupakan menteri apa? Menteri Perdaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lalu dia juga lulusan di Universitas Cendrawasih pada tahun 2012 dan dia juga menyandang gelar profesor. Lalu kenapa aku milih Bu Yohana sana Ise? Karena beliau itu selalu menegakkan peran perempuan dan memperjuangkan juga peran perempuan dan anak. Lalu meningkatkan kebijakan dan kesejahteraan dan beliau juga merupakan salah satu tokoh yang menggerakkan kampanye kampanye 3Ns yang bertujuan untuk mengakhiri kekerasan pada perempuan dan anak dan perdagangan manusia. Itu aja dari aku pokoknya. oke, lanjut aku ya. Oke, teman-teman, kalau dari aku, tokoh, Ilmi agak keras ya, nggak kedengeran. oke, maaf, maaf. Jadi kalau dari aku sendiri, tokoh Kristen di dunia politik atau pemerintahan yang menginspirasi aku, yang membuat aku kagum, itu salah satunya adalah Kapolri ke-25, yaitu Kapolri saat ini, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kenapa? Karena ini sebelumnya latar belakangnya sendiri, Pak Listio Sigit ini dilantik pada tahun 2021 tanggal 27 Januari ya pada masanya Bapak Jokowi. Em, aku kagum kepada beliau, kenapa? Karena pertama Pak Listio Sigit ini memiliki beban tanggung jawab yang besar sebagai kepala kepolisian di Republik Indonesia. Seperti teman-teman tahu, em, belakangan ini marak terjadinya kasus-kasus atau pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota kepolisian. Nah, sebagai sebuah sebuah kepala di organisasi kepolisian, Pak Sigit ini memiliki tanggung jawab, memiliki peran yang besar dalam dalam membuat masyarakat percaya kembali kepada kepolisian gitu. Jadi menurut aku Pak Sigit ini orangnya pertama itu pantang menyerah dan juga mau berusaha gitu. Ini menurut aku juga cocok dijadikan sebagai teladan, di mana dia tidak sebagai pemimpin tidak mudah jatuh di saat anggota-anggotanya mengalami permasalahan dan juga tetap mau berjuang bagi organisasinya, bagi negara dan juga bagi masyarakat Indonesia secara luas. Tuh teman-teman, mungkin bisa dilanjut. Terima kasih. Terima kasih, Ilmi. Bisa dilanjut Mas Kevin. Oh iya, aku ya. Oh iya. Oh ya, selanjutnya kalau buat aku sendiri sih tokoh yang menginspirasi aku ada namanya Alexander Andris Maramis. Mungkin teman-teman ingat ada tokoh nasional kita yang namanya A.A. Maramis. Jadi beliau merupakan salah satu anggota dari Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang juga visinya itu merumuskan ideologi yang menjadi dasar negara kita saat ini. Kenapa aku memilih beliau? Karena beliau ini berperan besar bagi perkembangan negara Indonesia ya, seperti yang tadi menjadi
salah satu perumus dasar negara, lalu juga beliau merupakan seorang duta besar dan diplomat bagi Uni Soviet, Filipina, dan juga ada Jerman Barat juga pada kala itu. Lalu beliau juga seorang ekonom yang handal karena beliau pernah menjabat eh, pada kabinet awal di masa pemerintahan Insinyur Soekarno. Jadi melihat beliau ini menunjukkan bahwa di masa awal pembentukan negara ini bisa dilihat adanya inklusivitas atau berjalannya sebuah Bhinneka Tunggal Ika tersebut. Dan Amaramis menonjolkan peran umat Kristiani menjadi salah satu perwakilan eh, yang patut dipertimbangkan oleh mungkin teman-teman atau mungkin pahlawan lain yang beragama mayoritas. Itu aja sih kalau dari aku. Terima kasih. Oke lah, kalau dari aku ya Rek, ya, tokoh yang menginspirasi itu Ahok. Nah, nama aslinya Ahok itu anu Basuki Caca Purnama. Kalau kalian misal belum tahu, Ahok sendiri ini politisi Kristen yang apa ya, yang pernah menjadi gubernur DKI Jakarta. Nah, beliau ini juga dikenal tegas dan jujur dan berani melawan korupsi. Alasan saya memilih Ahok itu karena beliau ini berani melawan apa ya, ketidakadilan dan korupsi sih. Walaupun beliau sendiri itu minoritas ya, ia tetap berdiri teguh pada prinsip yang imannya sebagai Kristen. Itu aja sih kalau dari saya ya. Saya lanjut dari aku ya. Kalau dari aku, tokoh inspiratif politik itu ada namanya Grace Natali. Mungkin bagi kalian namanya familiar ya. Grace Natali ini awalnya itu seorang jurnalistik yang berkuliah di Institut Bisnis dan Informatika di Universitas Kwik Kiangi di jurusan akuntansi. Terus Grace Natali ini pernah jadi jurnalis di SCTV hingga 2014 dia mendirikan Partai Solidaritas Indonesia yang sekarang diketuai oleh anak dari Bapak Presiden Joko Widodo yaitu Kaisang Pangarep ya. Nah, kenapa saya memilih Grace Natali? Karena menurut saya perjuangannya itu apa ya patut untuk diapresiasi dan patut untuk dicontoh karena dia sebagai anak Tuhan, anak Tuhan yang bisa mendirikan partai lalu bisa apa ya mewujudkan mimpinya. Terus juga dia pantang menyerah gitu loh. Hingga sekarang dia menjadi wakil wakil dari em, wakil dari Partai PSI, wakil ketua dari Partai PSI. Itu aja dari saya. Sekian pemaparan materi yang telah kita ini ya, yang telah kita sampaikan satu persatu. Kurang lebihnya mohon maaf. Shalom semua. Shalom. Terima kasih teman-teman.